Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke channel ini. Semoga video-video di sini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam mempersiapkan UTBK 2020. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja sih kisi-kisi tentang materi TPS Bahasa Indonesia. Yang pertama, gagasan utama atau pokok paragraf. Nah, kalau yang seperti ini udah tahu semua ya, yaitu menentukan di mana nih ide pokoknya, inti paragrafnya tuh letaknya di awal atau di akhir atau gabungan antara awal dan akhir. Yang kedua, pernyataan yang sesuai dengan teks. Misalnya ini yang merupakan kesamaan antara opsi dengan teksnya apa, atau misalnya yang salah dari opsi pilihan ini adalah. Nah, jadi kita hanya bisa mengeceknya dengan membaca satu persatu sih sebenarnya. Maksudnya tidak ada rumus-rumus lainnya selain dengan teliti membaca pilihan dengan teksnya. 2. Tujuan penulisan teks. Nah, kalau ini kita harus lihat dulu apa tujuan dari teks itu. Setelah kita tahu tujuannya dan jenis teksnya, baru kita tahu bagaimana rencana atau tujuan dari si penulis. Yang keempat, simpulan teks. Simpulan itu biasanya merangkum isi teks. Yang kelima, sinonim dan antonim, ini udah tahu ya. Keenam, tanda baca. Nah, tanda baca misalnya tanda titik, apa fungsinya, koma fungsinya apa, tanda hubung fungsinya apa. Nanti kita bakal bahas satu persatu di materi khusus. Selanjutnya, huruf kapital yang kemarin sudah ada di video ya. Penulisan angka juga sudah dibahas. Kata baku. Nah, kata baku ini harus sesuai dengan KBBI. Karena kata baku itu adalah kata yang sudah diresmikan oleh Badan Bahasa Pusat. Selanjutnya, kehematan kata. Kehematan kata itu maksudnya kata itu tidak boros. Misalnya nih, kayak kali yang boros ya. Para ibu-ibu sedang cerita di depan rumahku. Nah, para udah nunjukin banyak, ibu-ibu juga menunjukkan makna banyak. Jadi tidak boleh digunakan para dan ibu-ibu. Kita harus memilih salah satu, para ibu atau ibu-ibu. Selanjutnya, pemilihan kata atau diksi nih, misalnya misalnya kata ini dipilih karena maknanya seperti apa, seperti itu ya. Selanjutnya, imbuhan. Imbuhan itu maksudnya imbuhan yang ada di awal, imbuhan akhir, imbuhan di awal dan akhir. Nah, jadi imbuhan itu misalnya kalau di awal nih terus di, peter, dan sebagainya. Lalu imbuhan akhir an gitu, ikan. Imbuhan awal dan akhir mekan, mei, ber, kan, dan sebagainya. Lalu kata ulang. Nah, kata ulang itu misalnya baju nih, kata dasarnya baju. Kata ulangnya baju-baju. Lalu kata dasarnya orang, kata ulangnya orang-orang. Nah, kata ulangnya ada banyak jenisnya. Ada kata ulang seluruh, ada kata ulang sebagian, ada kata ulang yang mendapatkan imbuhan. Contohnya nih, kalau yang seluruh tadi orang-orang. Lalu kalau yang sebagian, tangga, tetangga, seperti itu. Selanjutnya frasa. Nah, frasa ini berhubungan dengan struktur kalimat. Ada yang namanya frasa, ada yang namanya klausa, ada yang namanya kalimat. Jadi frasa itu tataran di bawah klausa. Struktur kalimat SPO pelengkap keterangan. Ini selalu keluar ya kalau di SBMPTN atau TBK pasti ada nih. Konjungsi. Nah, konjungsi ini seperti dan, tetapi, maka, jika, atau, sehingga, dan sebagainya. Makna kata juga ya, makna. Apa makna kata ini? Kata ini dapat diganti dengan kata apa? Seperti itu. Membaca diagram dan tabel. Nah, ini nanti ada di awal di TPS 1 ada diagram atau tabel. Nanti di pertanyaannya apa yang sesuai, lalu yang mana tidak cocok, seperti itu. Menentukan judul teks. Nah, kalau yang ini nanti ada teks, misalnya ada 3 paragraf, kita diminta untuk
menentukan judulnya apa, karena judulnya masih kosong. Caranya seperti apa? Kita harus menentukan dulu gagasan pokok tiap paragraf. Setelah itu kita gabungkan gagasan pokok itu agar mengetahui apa sih yang mau ditulis atau apa sih yang mau diungkapkan oleh si penulis. Selanjutnya, kalimat efektif. Nah, ini merupakan puncak materi sih kalau menurut kakak, karena dia menggabungkan tanda baca, menggabungkan kalimat, menggabungkan struktur kata, menggabungkan angka, juga menggabungkan banyaklah pokoknya, karena dia sudah penggabungan materi-materi. Jadi kakak rasa kalimat efektif ini nanti di akhir-akhir saja, karena materinya cukup sulit dan juga kita harus menyelesaikan dulu materi-materi sebelumnya yang menjadi syarat untuk mengerti kalimat efektif. Contohnya kita punya di sini gagasan pokok atau gagasan utama sebuah paragraf. Ada sebuah paragraf, orang utan tergolong spesies paling langka dan terancam punah akibat perubahan lingkungan. Nah, bla 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 bla. Nah, jika ada soal seperti ini, kita harus tahu dulu apa sih langkah-langkahnya untuk mengetahui gagasan pokok. Nah, ada 3 letak gagasan pokok itu. Yang pertama di awal paragraf atau deduksi. Nah, deduksi ini letaknya di awal, dengan syarat nanti di kalimat kedua tidak ada konjungsi bertentangan. Juga di kalimat kedua harus ada pengulangan kata, kata tunjuk, lalu dengan syarat di kalimat kedua ini harus ada pengulangan kata, kata tunjuk, misalnya konjungsi yang menambahkan, seperti itu. Jika tidak ada, kemungkinan gagasan pokoknya ada di akhir, tapi juga bisa ditambah dari awal dan akhir. Nanti kita bakal bahas secara rinci di materi selanjutnya. Nah, gagasan utama paragraf di atas adalah, kalau dalam paragraf ini jenisnya adalah jenis teks deduktif, yaitu teks yang gagasan utamanya di awal paragraf, yaitu jawabannya E. Selanjutnya, tujuan penulisan teks. Nah, kalau mau tahu tujuan penulisan teks, kita harus tentukan dulu jenis teksnya apa. Ada teks deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, narasi. Itu 5 teks yang sering keluar ya. Nah, teks ini dia hanya menjelaskan sesuatu yang sesuai dengan gagasan pokok. Berarti kita tinggal memilih apa nih yang menjelaskan. Coba yang A ya, menggambarkan. Nah, menggambarkan ini merupakan ciri dari teks deskripsi. Yang kedua, menjelaskan. Nah, ini teks eksposisi. Ketiga, menceritakan. Itu teks narasi. Keempat, meyakinkan. Itu teks argumentasi. Kelima, mengajak. Itu teks persuasi. Jadi kita harus tentukan dulu jenis teksnya apa. Nah, yang cocok adalah B, menjelaskan keberadaan orangutan yang hampir punah. Selanjutnya, kalimat efektif. Manakah kalimat yang efektif? Nah, ini sudah kita gabungkan materi-materi sebelumnya seperti tanda baca, huruf kapital, struktur kalimat, konjungsi, apalagi ya, yang banyak ya pokoknya. Jadi, di sini kita harus tahu dulu apa itu awal kalimatnya seperti apa, konjungsinya seperti apa. Nah, jawaban yang cocok adalah D. Untuk menghidupi kami, ayah hanya pulang 1 bulan sekali. Karena untuk menghidupi kami itu strukturnya keterangan. Ayah hanya pulang. Ayah itu subjek, hanya pulang itu predikat, 1 bulan sekali itu pelengkap. Jadi strukturnya lengkap. Karena yang A itu sesuatu yang diawali dengan konjungsi, karena atau preposisi, dia akan kehilangan subjek jika tidak ada tanda baca koma. Selanjutnya, kepada 5 pendaftar pertama akan mendapatkan hadiah langsung. Nah, juga kepada itu preposisi. Kehilangan juga nih subjeknya. C, jika kita yakin maka tentu kita akan sukses. Nah, ini tidak efektif karena konjungsinya diulang 2 kali, yaitu konjungsi jika dan konjungsi maka. Yang kelima, rumah yang terbakar itu. Nah, di sini ada fungsi yang adalah menjelaskan kata sebelumnya. Jadi, rumah yang terbakar itu berarti
Yang terbakar itu menjelaskan si rumah. Karena itu dia tidak memiliki predikat. Selanjutnya, tanda baca. Nah, tanda baca, penulisan tanda pisah yang benar adalah A. Hari ini tanggal 5, tanda pisah 4, tanda pisah 2020. Nah, di sini salah ya, karena tanda pisah tidak untuk menyatakan pemisah tanggal. Yang pemisah tanggal itu tanda hubung yang pendek. Yang B, kami berlibur ke rumah nenek dari Januari sampai dengan Maret. Nah, ini yang benar nih. Karena tanda pisah itu salah satu maknanya adalah menyatakan sampai dengan. Jadi, Januari sampai dengan Maret. C, dia lahir tahun 1990-an. Nah, yang garis panjang itu tidak untuk kisaran tahun, melainkan menyatakan dua hal. Pertama, menyatakan sampai dengan dan menyatakan pemisahan unsur paragraf. Yang kedua, anak-anak bermain layangan di halaman. Nah, juga ya ini salah karena seharusnya tanda hubung yang pendek. Yang E, ujian saya yang kedua ini sangat mengecewakan. Juga salah, harusnya tanda hubung yang pendek. Nah, selanjutnya kata baku. Kata baku ini salah satunya dengan cara bukan salah satunya sih sebenarnya, wajib kita melihat dari KBBI. Berikut ini yang merupakan kata tidak baku adalah A. Kompleks. Oke, kompleks itu baku. Mungkin adik-adik taunya komplek ya. Yang benar adalah kompleks. Jadi ini baku. Yang B. Idul Fitri. Nah, juga sering kesalahan di ucapan-ucapan Idul Fitri, Idul spasi Fitri, seharusnya digabung Idul Fitri. Jadi ini juga sudah baku. Yang ketiga, respon. Nah, yang ini nih yang nggak baku. Yang bakunya respons. Jadi pakai S. Yang D, riset udah benar. E, esensial juga sudah benar. Nah, sekian dari kakak tentang kisi-kisi TPS UTBK 2020. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu kisi-kisi tadi di setiap video. Jadi setelah video itu kita akan latihan dan adik-adik dapat melihat bagaimana cara menjawabnya. Semoga yang sedikit dari kakak ini bermanfaat dan semoga adik-adik lulus di kampus idaman. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.